Bagi penggemar Motorhead, mungkin sudah memuja band ini sejak album debut mereka. Bisa dibilang, cover album itu kelihatan sangat gahar. Mungkin waktu kita pertama kali melihatnya akan berpikir album ini sangatlah keren. Sound album pertama Motorhead bisa dibilang sangat kotor. Tapi tunggu dulu, mungkin kita akan lebih meloncat kegirangan saat Motorhead melepas album Overkill. Mungkin sampai sekarang, album itu adalah album paling heavy dari dasawarsa 70-an. Overkill adalah salah satu album rock yang tak punya lagu ballad sama sekali. Motorhead adalah kelompok musik heavy metal yang didirikan pada 1975 di London, Britania Raya oleh pemain bass Lemmy Kilmister. Mereka telah meraih kesuksesan dan mempengaruhi banyak kelompok musik lainnya. Mereka juga dianggap sebagai salah satu band dalam New Wave of British Heavy Metal and Thrash Metal. Lemmy dinilai sebagai salah satu figur paling berpengaruh dalam genre heavy metal. Ia diketahui berhasil mencampurkan genre heavy metal dan space rock yang dibawa dari bandnya sebelum Motorhead, yaitu Hawkwind. 5 dekade karirnya, Lemmy sukses membesarkan namanya di industri musik heavy metal. Lemmy sukses mengantarkan Motorhead menjadi band metal paling tersohor di seantero planet bumi. Sejak tahun 1975 sampai 2015, Motorhead telah merilis 23 album, termasuk sebuah album yang bertajuk Bad Magic. 1 trofi Grammy Award pernah mereka kantongi, yaitu pada tahun 2005 dengan gelar Best Metal Performance untuk lagu daur ulang milik Metallica, Whiplash. Cita rasa bermusik Lemmy juga menjadi satu yang terunik dalam sejarah musik metal. Pilihan sound yang keluar dari bass miliknya serta gaya permainannya adalah menjadi alasan utama. Meskipun tak pernah menikah, Lemmy Kilmister memiliki seorang anak bernama Paul Inder. Kabarnya anak tersebut berasal dari hubungannya dengan seorang groupie bernama Patricia. Namun, sumber lain mengatakan bahwa ada anak laki-laki lain selain Paul yang bernama Sean. Beberapa mengatakan Sean anak adopsi, tapi sebagian lagi mengatakan Sean anak kandungnya. Tapi yang pasti, semua sumber tentang Lemmy mengatakan bahwa dirinya mampu bersinar dan mempertahankan seluruh embel-embel rock and roll itu berkat anaknya. Lemmy Kilmister mungkin satu dari sedikit orang di dunia yang benar-benar menjalani prinsip hidup seks, drugs, and rock and roll. Lahir pada tanggal 24 Desember tahun 1945 dengan nama Ian Fraser Kilmister, Lemmy menjelma menjadi ikon musik keras dunia. Musisi asal Inggris ini tanpa basa-basi menjalani hidup layaknya rockstar. Perempuan, narkoba, dan alkohol mungkin 3 bahan bakar utama yang membuatnya tetap hidup. Dalam film dokumenter berjudul Motorhead, Live Fast Die Old, diungkap katanya ada 2000 perempuan yang pernah bermalam dengannya. Gelar Living Sex Legends pun melekat pada pendiri, vokalis, dan basis dari Motorhead ini. Motorhead tak pernah berpura-pura. Mereka adalah sekelompok pria paling bengal dalam sejarah rock and roll yang menghabiskan hidupnya untuk mabuk-mabukan dan menulis riff-riff yang ngebut. Anggota Motorhead memakai jaket kulit berduri dan ikat pinggang dari peluru karena memang begitulah cara mereka berdandan. Malah berkat Lemmy CS, 2 aksesoris ini kini identik dengan metal. Alhasil, tiap band yang mengaku dirinya sebagai band rock sedikit banyak berhutang pada Motorhead. Di album seperti Overkill, Motorhead mengoplos punk dan metal untuk melahirkan nenek moyang thrash metal. Kembali membahas sosok Lemmy, dia adalah seorang penulis lirik handal yang tak mau peduli tentang jadwal latihan band. Baginya, dengan atau tanpa latihan, Motorhead tetaplah ngebut. Yang perlu dia lakukan untuk memastikan itu hadir di studio atau panggung. Dia melakukan tugasnya seperti menyanyi dan mencapik bass, lalu berharap teman-temannya bakal melakukan hal yang sama. Lagu yang dianggap magnum opus Motorhead, sekaligus yang paling berhasil mendefinisikan adalah Ace of Spades, yang merupakan lagu ngebut tentang menjalani hidup dengan ugal-ugalan. Lemmy sepertinya menjustifikasi kebiasaan buruknya dengan mengatakan bahwa obat-obatan punya fungsi bagi dirinya. Lemmy mungkin bukan orang biasa, tapi juga bukan seorang ahli sains yang gila. Yang jelas dia tahu apa yang berfaedah bagi dirinya. Di samping itu, Lemmy punya batasan jelas mana zat terlarang yang baik, mana yang buruk. Namun heroin baginya masuk kategori narkoba buruk, dan Lemmy serius tentang ini.
Dia pernah menulis tentang heroin di liriknya. Dalam beberapa kesempatan wawancara, dia bercerita tentang rekan-rekannya yang mati karena heroin. Mungkin saja obat-obatan terlarang memainkan peranan penting dalam pembentukan image-nya sebagai begundal rock and roll. Dan yang harus digarisbawahi kata begundal di sini, Lemmy tahu betul mengkonsumsi obat-obatan adalah perbuatan yang salah. Tapi dia juga sadar bahwa konsumsi obat-obatan terlarang adalah langkah yang benar dalam hidupnya. Dan ya, Lemmy akhirnya tahu obat-obatan mana yang aman dia konsumsi tanpa mengorbankan produktivitasnya. Selama dia masih produktif, Lemmy percaya apa yang dia lakukan baik-baik saja. Kapanpun itu, Motorhead selalu kelihatan mabuk. Mereka pecandu speed bahasa slang untuk amfetamin. Mereka ngeganja juga. Nah, kalau berbicara tentang pengaruh, Speed punya pengaruh besar di awal karir band ini, terutama dalam proses rekaman album pertama mereka. Pada suatu ketika, rencana awalnya mereka cuma diminta merekam satu single saja. Cuma karena kadung mengkonsumsi Speed, mereka begadang semalaman dan menulis satu album dalam semalaman. Sejak saat itu, Motorhead lekat dengan image band pesta. Mereka juga senang bertemu dengan fans. Intinya mereka ini band rakyat. Lemmy ya tetap saja Lemmy. Dia seperti orang yang menjalani hidupnya dengan santai. Lemmy itu rockstar. Meski cuma rockstar underground, dan Lemmy sadar betul dengan ini. Lemmy adalah sosok legendaris yang hidup menurut aturannya sendiri. Gara-gara gaya hidup seperti ini, salah satu anggota harus mengambil peran sebagai orang yang mengurusi kelangsungan hidup band. Peran ini diambil oleh Eddie. Kalau sudah urusan bisnis, Eddie yang bakal maju dan membereskannya. Sebab dua yang lainnya tak peduli-peduli amat sama tetek bengek yang satu ini. Mungkin bagi para penggemar mereka sangat mencintai setiap era Motorhead. Namun sayangnya, Lemmy dikabarkan meninggal dunia karena kanker prostat yang dideritanya. Sang vokalis meninggal setelah didiagnosa terserang kanker 2 hari sebelumnya. Konfirmasi penyebab kematian Lemmy beredar setelah laman TMZ menerima salinan sertifikat kematiannya. Sang vokalis mengembuskan nafas terakhir pada 28 Desember tahun 2015 di usianya yang ke-70. Oh ya, selain Lemmy, Phil Taylor dan Eddie Clarke pun sudah meninggal dunia. Berbicara kembali tentang Motorhead, salah satunya ada hal yang pasti tidak akan dilupakan oleh fans Lemmy dan kawan-kawan di seluruh dunia. Hal itu adalah logo resmi Motorhead yang dikenal dengan nama Snaggletooth. Lalu, bagaimana sekelumit kisah dari lahirnya logo tersebut? Kembali ke tahun 1975, di mana musik Motorhead sudah mulai menyala keras dan menyala galak. Sedari itu pula, Lemmy dan kawan-kawan telah menyodorkan irama musik cadas yang garang, berbalut dengan vokal parau yang membangkang. Semuanya digeber kencang menyiksa telinga dan seakan tak pernah mau kompromi. Bahkan, dalam volume 0 sekalipun, Motorhead akan tetap tampak brengsek dan berandalan. Itu jika kita jeli melihat image visual yang selalu mereka usung pada sampul album, kaos, jaket, emblem, merchandise, poster, dan segala desain lainnya. Ya, Snaggletooth yang bertanggung jawab atas semua itu. Itu memang tidak sekedar logo biasa, begitu ikonik dan bertenaga. Suatu ketika, Joe Petagno bertemu seorang pria jangkung bernama Ian Fraser Kilmister di sebuah pub kecil di kota London. Joe, waktu itu baru saja menyelesaikan karya lagu Icarus yang terkenal bagi grup band Led Zeppelin, dan sedang dalam proses pengerjaan ilustrasi untuk Hawkwind. Lemmy, yang saat itu baru saja cabut dari Hawkwind, memang sengaja ingin bertemu Joe Petagno untuk meminta bantuan menggarap artwork bagi band barunya Bastard, nama band sebelum Motorhead. Logo Snaggletooth itu seperti gambaran yang pas tentang segala yang terdapat pada bandnya sendiri. Keras, berandalan, dan juga rusuh. Telinga yang ditindik menunjukkan aura punk dan blues, dua genre musik yang lahir dari rasa protes dan memberontak. Begitu cocok untuk band yang selalu tegar berdiri dan tetap berjuang atas apa yang mereka yakini. Apa yang lebih idamkan sebelumnya mengenai emblem biker di bagian belakang jaket denim juga telah menggambarkan semangat persaudaraan dan kebersamaan. Sampai hari ini, di setiap konser atau festival musik apapun, logo Snaggletooth yang menyeringai itu pasti selalu hadir dalam kaos, jaket, sepatu, hoodie,
topi, tato, dan sebagainya. Kematian Lemmy mungkin telah membuat dunia ini terasa agak sepi, namun warisan yang ditinggalkan Motorhead sepertinya tidak akan mati.